Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyambung jawaban pertanyaan pada beberapa hari yang lalu tentang perjalanan mengesahkan af'al, asma, sifat. Tapi karena terputus, insya Allah akan disambung bagaimana mengesahkan tauhidul zat. Mengesahkan tauhidul zat ini, orang yang mengesahkan itu dah panah daripada merasa berwujud. Wujud badan ada, wujud alam ada, wujud segala sesuatu ada. Tapi dia merasa berwujudnya itu telah dipanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia memandang kewujudan dirinya dan kewujudan alam itu adalah satu wujud. Yaitu pada hakikatnya mazhar wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sekalian yang berwujud ini sebagai tanda daripada sifat jalal Allah yang menampakkan, yang menyatakan wujudnya pada sekalian wujud alam sebagai kemuliaan kebesaran Allah menciptakan alam sebagai tunjukan daripada wujudnya yang satu. Dan orang yang diberikan pengetahuan ini oleh Allah SWT semuanya sudah punya modal. Yani Allah telah berkhitab pada masing-masing nur pada waktu semuanya itu masih berada di dalam ruh. Allah nampakkan tentang keberadaan wujudnya itu dengan sangat jelas, sangat nyata, yaitu Allah bukakan hijab dengan seterang-terangnya. Allah berkhitab, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka semua waktu itu ruh semua menjawab bala, iya, engkau Tuhan kami, syahidna, kami saksikan. Nah, persaksian inilah yang terus dapat mengesahkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Karena ini sifatnya sebagai sambungan, bahasan pada malam hari ini adalah tentang tauhidul zat. Artinya orang yang sudah sampai kepada mengesahkan zat Allah, dia tidak ada merasa berwujud lagi. Dan dia tidak tahu menahu tentang dirinya, dan tidak tahu menahu tentang alam, dan tidak tahu menahu tentang dunia, dan tidak tahu menahu tentang makamnya, dan tidak tahu menahu tentang hal hatinya, dan tidak tahu menahu tentang akhiratnya, dan tidak tahu menahu tentang fananya. Karena telah dihabiskan sama sekali oleh kebenaran wujud Allah yang esa itu. Di situ Allah menunjukkan wujud hanya satu-satunya. Itulah sebenarnya yang dimaksud dalam wahdahu la syarikalah. Allah yang esa sendirian, tidak ada satupun yang mengikuti menyertainya, sehingga Allah kesendiriannya itulah dikatakan wahdahu. Dan tidak ada yang mengikuti menyertainya itulah dikatakan la syarikalah. Jadi ini hakikat sebenarnya. Jadi orang sampai di sini dia menyaksikan keberadaan ada Allah Ta'ala itu cuma satu, tidak ada dua. Seandainya dia bersaksi waktu keadaan macam ini, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka ucapannya itu sidik pada ucapan dan sidik pada makam. Nah, ini tentang tauhidul zat. Ini semua perjalanan ini adalah tahapan dengan perjalanan kasyaf dan zauq bagi orang-orang yang sudah panah. Bagi orang yang belum panah, dia tidak bisa sampai kemari. Baik, saya sampaikan lagi tentang pertanyaan bagaimana caranya bermi'raj di dalam sholat. Ya, kita telah ketahui bahwasanya as-salatu mi'rajul mu'minin, itu istilah. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Orang-orang yang beriman itu, puncak iman itu adalah ma'rifat. Artinya dia sampai kepada puncak yang diimankan. Bukan hanya sekedar percaya,
tapi perjalanan batin itu sampai kepada yang diimankan, yakni adanya wujud Allah yang esa, yang satu-satunya berwujud. Maka karena itu orang yang sholat secara perjalanan sebagaimana mi'raj, dia meninggalkan dirinya. Maka karena itu kata Nabi, iza sholaita fasolli sholata muwaddi'in. Apabila kamu sholat, maka sholatlah orang yang meninggalkan. Hai muwaddi'in li nafsi, artinya meninggalkan dirinya. Muwaddi'in li hawahu, meninggalkan daripada selera hawa nafsunya. Muwaddi'in li umri, meninggalkan umurnya, yakni dunianya. Sairi, semuanya itu dipulangkan kembali ilallahi ta'ala. Cuman Allah Ta'ala saja menguasai dia waktu salat. Setelah dia meninggalkan ini semua, berarti pahamnya, matanya melihat benda, melihat sajadah, melihat dirinya, melihat alam sekitarnya. Tapi hatinya tidak lagi melihat alam muluk, alam bendawi ini. Karena dia terus berjalan menuju masuk kepada alam nur. Yaitu alam malakut, alam yang semata-mata untuk menyampaikan kepada alam jabarut. Maka karena itu batinnya melihat segala yang bukan nampak dengan mata kepala, yakni perjalanan gaib. Perjalanan gaib seperti dia mengetahui betul perjalanan ruhani sampai di mana. Maka karena itu walaupun matanya melihat alam, melihat sekitar, tidak ada pengaruh sedikit pun di batinnya. Batinnya terus berjalan, bagaimana alam nur ini harus kulewati. yakni dia tidak terhenti di alam gaib, supaya alam gaib itu lepas sampai segala yang diciptakan tidak tersangkut dan tidak terhenti segala yang diciptakan walaupun dia sifatnya gaib, dan terus masuk ke dalam hadirat keesaan Allah Ta'ala yang disebut dengan istilah alam jabarut. Artinya telah dikuasai oleh Allah dia itu. Dia sudah dikuasai oleh Allah sepenuhnya. Badannya dikuasai, ruhaninya dikuasai, melihatnya itu sifat Allah besar, tahunya itu sifat Allah ilmu, mendengarnya itu sifat Allah sama, perbuatan badan salat itu adalah sifat Allah kul dan iradat, kemampuan dia berkata-kata membaca waktu salat itu adalah kalamnya. Mana akunya tatkala ini? Telah gaib, tidak ada lagi. Telah kalah, telah habis, dinampakkan oleh Allah, oleh hak ketuhanannya, sehingga mengalahkan segala sesuatu. Sehingga orang yang sholat itu tidak terhenti di badan sholat, tidak terhenti di bacaan sholat, tidak terhenti kepada mata melihat sajadah, tidak terhenti matanya kepada alam, dan bahkan Allah sendiri membukakan hijab kepada orang salat ini, bahwasanya dia sedang berhadap kepada Allah yang laisa kamitslihi syai'un. Itu orang mi'raj. Dan terakhir daripada mi'raj ini, sebagaimana kita mengambil acuan daripada Nabi Muhammad SAW, mi'raj, segala yang diciptakan oleh Allah, baik di alam zahir ataupun alam yang gaib, itu sudah terlepas, tidak ada lagi di batinnya sedikit pun. Hanya semata-mata Allah memperkenalkan hak wujudnya sendiri kepada orang yang salat ini, yaitu membukakan hijab seterang-terangnya. Tatkala itu pahamlah orang yang salat ini, dia bukan berada di alam muluk, bukan berada di alam malakut, bukan di alam hanya sekedar alam jabarut, tapi dia sudah sampai kepada alam lahut namanya. Artinya semata-mata wujud Allah saja yang diterimanya, sebagaimana ungkapan Nabi SAW, Arabtu Rabbi Rabbi, aku kenal Tuhanku adalah dengan anugerah Tuhanku. Apabila dia sampai kemari, barulah dikatakan sebenar-benar dia telah sholat. Sebelum sampai di sini belum sempurna sholatnya. Sekian saja tentang penjelasan ini.